Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal latihan yang telah diberikan minggu lalu. Ya, soal pertama mengenai kita diminta untuk menentukan kecepatan RMS mana yang lebih besar antara N2 dengan O2. Nah, mungkin yang pertama harus diingat adalah kecepatan RMS itu bisa dicari dengan berbagai cara ya. Ada dengan menggunakan persamaan VRMS ya, bisa dengan akar 3kT dibagi dengan massa, akar 3kT dibagi dengan massa, atau bisa juga dengan akar ya 3NA dikali K dikali T dibagi dengan massa relatif, atau bisa juga dengan 3RT dibagi dengan massa relatif. Nah, kalau kita perhatikan di bagian A itu si massa relatif dari N2 itu lebih kecil ya, lebih kecil daripada massa relatif daripada O2. Ini lebih kecil daripada massa relatif dari O2, sehingga dapat dikatakan bahwa kecepatan relatif atau kecepatan RMS dari N2 lebih besar daripada VRMS dari O2. Nah, itu bisa dibuktikan dari perhitungan soal yang poin B. Untuk N2 nih, VRMS bisa kita hitung dengan 3 dikali R-nya kita pakai dalam satuan mol per Kelvin ya, joule mol per Kelvin, yaitu 8,31 dikalikan dengan kemarin temperaturnya kita pakai 293 dibagi dengan MR-nya adalah untuk N2 berapa MR-nya? 28, sehingga didapatkan VRMS untuk N2 atau nitrogen adalah 511 meter per sekon. Nah, kemudian VRMS untuk O2 berarti tinggal substitusi 3 dikali 8,31 dikali 293 dibagi MR-nya adalah 32, sehingga didapatkan kecepatannya adalah 478 meter per sekon. Nah, nanti kalau misalnya kalian kemarin pakai temperatur pada STP ya, berarti T-nya pakai 273 ya. Oke, tidak masalah. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Nomor 2 itu kemarin ada revisi sedikit. Temperaturnya diketahui 20 derajat ya. Temperatur 20 derajat Celcius. Nah, ini jangan lupa diubah dulu ke dalam Kelvin. Berarti 273 ditambah 20 berarti 293 Kelvin. Nah, yang ditanya adalah memprediksi jenis unsur. Nah, untuk memprediksi jenis unsur kita bisa mengetahui dari massa relatifnya. Nah, rumus massa relatif sebelumnya kita sudah sebut 3RT dibagi dengan massa. Ini VRMS ya maksudnya ya. Berarti VRMS-nya adalah 428 akar 8,31 dikali 293 dibagi dengan M, sehingga kita bisa dapatkan di sini kalau dihitung M-nya itu sekitar 0,0399. Ini masih dalam satuan kilogram per mol. Kalau kita ubah ke dalam gram per mol, maka hasilnya adalah 39,9 gram per mol, atau massanya adalah 40 gram per mol. Nah, jika kalian perhatikan pada tabel periodik, maka untuk massa 40 gram per mol itu adalah milik argon atau AR. Oke, mudah-mudahan benar ya. Kemudian soal nomor 3 kalian diminta untuk menentukan
besarnya energi dalam dari udara yang terjebak pada balon. Nah, energi dalam atau U itu kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan 3/2 nRT ya. Ada banyak sekali bentuknya, tinggal variabel apa yang diketahui ya. 3/2 nRT berarti 3/2 molnya 0,95, R nya 8,31 kilojoule per mol, joule per mol Kelvin maksudnya, kemudian dikalikan dengan temperaturnya adalah 290, sehingga didapatkan energi dalamnya sebesar 3400 joule. Oke, demikian pembahasan mengenai tugas minggu lalu. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami ya. Sampai jumpa lagi pada soal-soal berikutnya. Terima kasih.